Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Pasundan Bandung. Saya akan menampilkan video ujian saya. Selamat menyaksikan. Sintak model pembelajaran adalah PBL, yaitu ada orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selamat pagi. Apa kabar? Semua udah sarapan kan? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Khairul. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Khairul. Ibu absen dulu ya. Agustina, Aisyah, Amelia, Andre, Angga, Ardian, Arya, Khairul Arifin, Denny, Dian, Dika, Eka, Prima, Intan, Jimmy, Khairul Anas, Diana, Mary, Muhammad Abdiansa, sini ya, Muhammad Imam Tabroni. Tadi ya 3 orang yang nggak masuk hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, teori persamaan dasar akuntansi ya. Masih berupa teori ya kemarin. Oke, hari ini kita akan belajar untuk lebih dalam tentang menganalisisnya. Persamaan dasar akuntansi, kita akan bahas tentang menganalisis pencatatan transaksinya. Kalian harus tahu dulu, apa sih tujuan kalian mempelajarin ini? Coba sama-sama baca yang nomor 1 yuk. Tujuan pembelajaran nomor 1, sama-sama, 1, 2, 3. Oke, good. Yang nomor 2.
diskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menganalisis merupakan transaksi keuangan dengan benar. Oke, yang ketiga. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menganalisis berdasarkan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar transaksi dengan benar. Yang keempat, yang terakhir. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menjadikan analisis merupakan transaksi keuangan dengan benar. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang transaksi keuangan, siswa dapat mengidentifikasi transaksi ke dalam unsur-unsur persamaan dasar transaksi dengan benar. Oke, good. Yang nomor 2. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menganalisis merupakan transaksi keuangan dengan benar. Oke, yang ketiga. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menganalisis berdasarkan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar transaksi dengan benar. Yang keempat, yang terakhir. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang masalah dasar, siswa dapat menjadikan analisis merupakan transaksi keuangan dengan benar. Oke. Inilah tujuan kalian mempelajarinya. Diharapkan nanti bisa sesuai dengan tujuannya. Sekarang ada gambar di depan. Kelihatan kan yang di belakang? Gambar apa itu? Yang ini? Yang ini gambar nota, benar. Ini gambar nota. Yang ini juga gambar nota. Yang ini gambar faktur. Untuk apa sih Bu gambar-gambar itu? Dari sini nanti kita tahu dia itu tunai atau kredit. Dari sini juga kita tahu kronologis itu tahu ya, sejarahnya, historinya, tanggal berapa, apa-apa aja yang dibeli gitu. Lalu ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Minggu lalu sudah Ibu singgung tentang rumusnya ya. Apa itu rumus paling dasarnya? Persamaan dasar akuntansi. Biasa Ibu bilang sih pedas, disingkat pedas. Persamaan dasar akuntansi. Apa rumusnya, Nak? Harta sama dengan utang ditambah modal. Yes. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan utang tambah modal. Jadi ada 3 unsur ya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu apa-apa saja, utang itu apa-apa saja, modal itu apa-apa aja. Nah, di poin nomor 1, jadi harta itu ada 2, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar artinya harta yang paling cair, yang paling liquid. Nah, di poin nomor 1, jadi harta itu ada 2, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar artinya harta yang paling cair, yang paling liquid. Biasanya paling urutan pertama adalah kas. Itu harta lancar karena dia lebih cepat. Memang dia sudah jadi duit posisinya ya. Kas, piutang dan lain sebagainya. Lalu ada harta tetap. Harta tetap itu dia tidak bergerak, dia tetap. Contohnya kayak gedung, tanah, gitu. Harta kendaraan itu memang dia bergerak. Maksudnya tetap itu dia itu tidak langsung bisa dijadikan duit gitu loh. Tidak tetap butuh proses. Lalu yang itu tadi harta. Yang kedua adalah utang. Harta sama dengan utang ditambah modal. Utang itu ada 2, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jangka pendek yang gimana Bu? Yang di bawah 1 tahun itu jangka pendek, yang di atas 1 tahun itu jangka panjang. Itu ya bedainnya. Lalu ada modal. Apa-apa saja yang mempengaruhi modal di transaksi persamaan dasar akuntansi? Yang pertama adalah setoran awal pemilik. Yang kedua adalah pendapatan. Yang ketiga adalah beban. Yang keempat adalah pengambilan pribadi atau prefer istilahnya. Nah, itulah unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Di sini ada bukti pencatatan itu berupa faktur, kwitansi, ada nota kredit dan nota debit. Ini bukti-buktinya ya. Lalu jenis transaksi, dia ada 8 jenisnya dan mempengaruhi ke yang mana? Investasi,
pemilik dia akan asetnya bertambah, ekuitasnya bertambah. Begitu seterusnya sampai ke pembelian tunai. Ketika kita membeli tunai, uang kas berkurang ya, kas berkurang, tapi barangnya nambah kan. Nah, jadi dia aset akan bertambah, aset akan berkurang. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya dia membeli perlengkapan nih, membeli perlengkapan 1 juta. Dia membelinya kan pakai kas ya, kasnya berkurang kan, kas itu kan harta, maka aset akan berkurang. Nah, perlengkapannya kan bertambah, perlengkapan itu kan juga termasuk ke harta, maka aset juga bertambah. Cuman dia beda kolom nantinya di tabelnya. Itu ya kira-kira dari investasi pemilik, pengambilan pribadi atau beban usaha, pendapatan, utang, pembelian kredit, pembelian tunai, itu nanti akan mempengaruhi ke tabel pencatatan persamaan dasar akuntansi. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bentuk kelompok dulu. Kalian bentuk kelompok berdasarkan nama yang ada di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, bentuk kelompoknya sekarang. Kelompok ini saja gampang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Yuk, pindah urutan aja. Sama kelompok 1 juga. Kelompok 1 ya, kelompok 2 ini. Nah, di situ ada transaksi ya. Dilihat kertasnya masing-masing ada transaksi. Petunjuknya ada di depan. Kelompok 1 mengerjakan tentang analisis transaksi yang harta saja. Kelompok 2 menganalisis yang harta dan utang. Kelompok 3 menganalisis yang harta dan modal. Ngerti kan? Paham kan? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang menganalisis transaksi yang berhubungan dengan harta saja, yaitu transaksi yang terjadi di salon dekor pengantin selama bulan Juni. Itu bisa dilihat di nomor 2. Bu Mardiana membeli kendaraan, berarti kasnya. Bu Mardiana membeli peralatan, berarti kasnya berkurang, peralatannya bertambah, itu juga masuk ke data. Dan kemudian nomor 6, Bu Mardiana menerima uang senilai 10 juta dari pesanan hiasan dekor perkawinan.
berarti kasnya tambah. Yang kedelapan, itu bisa dilihat. Nomor 2, Bu Mardiana membeli kendaraan. Berarti kasnya yang ketiga, Bu Mardiana membeli peralatan, berarti kasnya dua, peralatan tambah, itu juga masuk ke data. Dan kemudian nomor 6, Bu Mardiana menerima uang senilai 10 juta dari pesanan jasa dekor kawinan. Itu berarti kasnya tambah. Yang kedelapan, Bu Mardiana menerima uang senilai 1 juta rupiah hasil dari rias pengantin. Itu ya, nomor 2, 3, 6, dan Warna tidak hanya mempengaruhi harta saja, tetapi juga modal. Di sini hartanya bertambah 10 juta dan modalnya juga bertambah karena Bu Mardiana menerima pendapatan. Oke, nah, ini sampai sini. Yang nomor 1 kan hanya analisis harta saja. Sementara kalau dia menerima pendapatan, itu juga mempengaruhi modal. Tadi kan sudah dijelasin kan. Jadi di sini kalian dilatih untuk berpikir kritis, berani mengeluarkan pendapat. Bapak Ibu senang. Makasih Jimmy untuk tanggapannya. Itu ya nomor 1 ya. Nomor 6 aja tadi yang bilang Pak. Oke, terima kasih. Nomor 1 silakan berikan tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Baiklah, saya dari kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menganalisis transaksi yang berhubungan dengan harta dan utang secara berkelompok, tapi dari transaksi usaha jasa yang diberikan akan dijelaskan oleh Denny. Oke, nomor 2 tentang harta dan utang ya. Oke, silakan. Di nomor berapa dia yang harta dan utang? Di nomor 4. Dijelasin. Berdirinya bagus dong. Utang bertambah Lanjut. 5. Ya, apa itu? Ada nomor kasnya berkurang. Ya, kasnya berkurang. Terus utangnya juga berkurang. Oke, itu tadi itu aja ya. Benar kelompok 2. Adakah yang mau menyangka teman dari kelompok lain? Nggak ada, berarti sudah benar ya kelompok 2. Kalau kelompok 2 sudah benar, hanya saja seperti masih ragu-ragu. Lanjut kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menganalisis transaksi yang berhubungan dengan harta dan modal. Untuk penjelasannya itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Jimmy. Pada Jimmy, saya persilakan. Baiklah, di sini transaksi yang berhubungan dengan harta dan modal, yaitu pada tanggal 1, Bu Mardiana mendirikan usaha salon dan dekor pengantin dengan dekor ruang kas besar Rp 10 juta rupiah. Di sini pada akun kas dan modalnya semuanya bertambah.
senilai 10 juta. Kemudian pada tanggal 6 juga Bu Mardiana menerima uang senilai 10 juta dari pesanan hiasan dekor perkawinan. Di sini Bu Mardiana menerima pendapatan senilai 10 juta. Jelas kas dan modalnya bertambah juga. Kelompok lain yang mau menyanggah, apakah kelompok 3 sudah benar? Ada yang nyangka nggak? Oke, yang dibilang kelompok 3 memang sudah benar. Semua tadi yang mempengaruhi harta dan modal itu transaksinya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak ibu sudah semakin paham mendalam tentang analisis persamaan dasar akuntansi ini. Ibu ada kasih contoh dulu. Ini transaksi yang mempengaruhi harta saja. Contohnya, membeli peralatan bengkel secara tunai 500.000. Dia kan beli peralatan pakai duit kas. Dia kan belinya tunai kan, berarti kasnya berkurang dan peralatannya bertambah. Ini letaknya ada di harta. Ini yang contoh mempengaruhi harta saja. Lalu pemilik bengkel menerima pelunasan piutang 300.000. Berarti kasnya bertambah, piutangnya juga berkurang ya. Dia hanya mempengaruhi harta. Piutangnya pindah ke posisi ke kas. Ini yang mempengaruhi harta dan utang. Boleh dilihat di slide. Pemilik bengkel membeli peralatan 200.000 dan dibayar minggu depan. Artinya dia belinya secara tidak tunai ya. Dia kan beli nggak langsung bayar ya. Berarti kasnya keluar nggak? Enggak dong, kan dia belum bayar tunai. Yang nambah itu hartanya, peralatannya, dan muncullah utang konsumen dan diterima secara tunai 300.000. Ingat ya, yang mempengaruhi modal itu apa aja? Yang pertama, Setoran pemilik, setoran awal pemilik. Yang kedua, pengambilan pribadi, prefer, setoran FIFO. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, beban. 4 komponen inilah yang akan mempengaruhi modal. Di luar ini tidak akan berpengaruh ke modal. Nah, tadi kan dia bilang pemilik bengkel menyelesaikan, berarti ada pendapatan jasa ya, maka dia akan berpengaruh ke modal dan akan mempengaruhi kas di harta. Lalu pemilik bengkel membayar gaji karyawan, ini sudah termasuk ke beban gaji. Beban akan berpengaruh ke modal dan hartanya berkurang bertambah. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Enggak ya? Ya. Kita akan masuk ke kuis terlebih dahulu. Ibu akan bagi di grup kelas. Mulai yuk. Silakan dijawab kuisnya. Ayo, jawab sendiri. Jawab masing-masing kuisnya.
Oke ya. Untuk memperdalam, kalian boleh belajar lebih lagi di rumah. Oke, kita ada di handphonenya disimpan dulu, lanjutin. Handphonenya disimpan dulu. Ibu akan mengirim pertemuan kali ini, tapi sebelumnya Ibu simpulkan dulu. Kesimpulan hasil belajar kita hari ini, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Bagian menganalisis ya. Tadi rumusnya apa? Harta sama dengan utang tambah modal. 3 komponen inilah yang mempengaruhi. Yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal. Jadi dia bisa berpengaruh di harta saja, bisa berpengaruh di harta dan utang, bisa berpengaruh di harta dan modal. Ya, transaksinya. Ketika kapan dia berpengaruh di modal? Ayo, ketika kapan dia berpengaruh di modal? Transaksi apa yang terjadi? Dia berpengaruh di modal. Yang pertama adalah setoran. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, beban. Yang keempat, itu akan berpengaruh ke modal. Gitu ya Nak ya. Kalian bisa dalamin lagi soal-soal supaya lebih. Kita akan tutup dulu dengan doa. Silakan si Intan tutup dalam doa. Oke, anak-anak Ibu, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila Ibu ada terdapat salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Jaga 5M, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan, gitu ya. Apalagi ada varian yang terbaru ini. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Selamat siang.